Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Hari ini saya coba membahas sedikit latihan soal tentang permasalahan balok beton bertulang. Di sini kita ambil contoh untuk balok tulangan tunggal. Langsung saja. Sebuah bentang balok beton bertulang dengan tumpuan sendi dan roll mempunyai panjang 8 meter, L-nya 8 meter. Di atas bentang tersebut ada beban hidup yang bekerja dan beban hujan 10 kg per meter. Kemudian F C-nya 25 MPa dan FI-nya 240 MPa. Ini kekuatan tekan betonnya dan ini kekuatan leleh dari bajanya atau tulangannya. Selain beban komponen sendiri dari beton bertulang, hitunglah tulangan yang sesuai yang akan digunakan di balok ini. Saya mencoba mengambil nilai DS-nya. Di DS itu yaitu jarak antara serat bagian tarik atau permukaan bagian bawah ke sentral ataupun titik beratnya tulangan. Jadi di situ nanti ada selimut beton, ada tulangan sengkang, ada setengah diameter tulangan utama. Ini merupakan sentral ataupun titik pusatnya tulangan. Yang ini ada pengikat dari tulangan utama sengkang, kemudian ditambah selimut beton. Saya asumsikan 60 mili. Coba saya ambil 6 cm. Penyelesaiannya yang pasti yang pertama kita mengambil H minimal terlebih dahulu. H minimal ini ada ketentuan rumusnya. Kita belum masuk wilayah ini, tapi saya ambil caplokannya saja dulu terlebih dahulu. Tinggi balok minimal H- sama dengan ln per 16. Berarti sama dengan 8000 per 16 jika ini milimeter. Karena awalnya tadi 8 meter. Dapatlah 500 mm nilai minimal tinggi balok. Nilai minimal ini berarti kita tidak boleh mengambil di bawah nilai minimal. Berarti kalau misalnya 500, 525 boleh, 550, tetapi tidak boleh 475, 450 tidak boleh. Berarti ini kita ambil 500 mm merupakan nilai minimal. Dicoba menggunakan nilai tinggi H sama dengan 550 mili sehingga B-nya sama dengan setengah H. Nilai B itu biasanya diambil setengah H. Berarti saya mencoba 550, berarti setengah H-nya 275 untuk lebarnya. Untuk mempermudah pembuatan casing lebar balok dijadikan tadi 275 ya, di awalnya tadi 275. Sebentar dulu, oke. Saya ini 275 mili. Sip. Untuk mempermudah pembuatan casing lebar balok, maka saya ambil 275, tetap sama dengan kondisi setengah dari H yang kita inginkan. Baik, ini ukurannya H550, B275, DS tadi yang 60 ini. Berarti D-nya H kurang DS. 550 dikurang 60, 490 mm. Kemudian beban matinya DL sama dengan H kali B kali BJ. H-nya tadi saya jadikan meter, 0,55 kali 0,275 dikalikan 24. 24 ini satuan kilonewton per meter kubik. Ini merupakan berat jenis beton bertulang. Ya, berjenis beton bertulang 24 kN per meter kubik. Dapatlah totalnya 3,63. Kemudian cari beban ultimate, yang mana ini nanti kita gunakan sebagai momen ultimate. Jadi beban ultimate terlebih dahulu sesuai dengan kondisi 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 R. R-nya saya asumsikan itu merupakan beban hujan, ya. Maka dapatlah total 7,706. Ini merupakan perpaduan dari rumusan yang pembebanan. Maaf lebih dahulu. Oh, ini ya, kita ambil dari kombinasi beban dari catatan awal. Coba dilihat nanti catatan awalnya. Kemudian syarat kekuatan yang pasti PMN harus lebih besar sama dengan MU. PMN harus lebih besar sama dengan MU. Atau minimal momen nominalnya sama dengan MU per P. P-nya kita ambil 0,9. 0,9 itu dari sini yang kita ketahui, ini ada tegangan terkontrol, ada tegangan terkontrol. Yang ini tekanan terkontrol, ini tegangan terkontrol. Yang ini biasanya untuk kualitas dari kolom, yang ini biasanya untuk balok. Saya coba ambil yang maksimalnya saja, tegangan terkontrol. Saya asumsikan 0,9 di sini. Ya, nilai akhirnya 0,9.
maka PMN-nya sama dengan MU per Pi. MU per Pi berarti nilai MU-nya ini ya. MU 61,648 per 0,9. Momen ultimate ya, momen ultimate sekali lagi seperempat QL kuadrat itu berdasarkan hitungan nilai mekanika rekayasa. Nanti coba dilihat untuk perhitungan momen ya. Kalau dia beban terpusat, kalau dia beban merata, maka akan keluar 1/8 QL kuadrat. Kalau beban terpusat biasanya 1/4 PL ya, 1/4 PL. Ya. Kemudian 1/8 dikalikan 7,706 kalikan 8 kuadrat dapatlah 61,648. Nilai QU ini diambil dari beban ultimate, nilai L kuadrat ini diambil dari panjangnya ini. Ya, panjangnya bentang. Oke, baik. Kemudian kita ambil asumsi JD. Asumsi JD ini merupakan dari apa namanya, ini milimeter ya, milimeter. Asumsi JD ini merupakan lengan untuk mencari momen dari kondisi jarak antar lengan dari asumsi Whitney yang telah ada. Nilainya sama dengan 0,85D. 0,85D, D-nya itu kita ambil dari nilai D yang kita ketahui dari sini, 490. Oke, baik. Langsung 0,85 kali 490 dapatlah 416,5 kN/mm. Luas tulangan AS sama dengan MN per FY kali JD. Maka MN-nya kita ambil dari nilai MN yang ini ya, 68,497 dikalikan 10 pangkat 6 karena akan kita jadikan satuan kN/m bagi 240 kali 416,5 bagi 240 kali 416,5 ya. Oke, baik. Dapatlah nilainya itu 685,2519 kN/m. Ini untuk luas tulangan areanya. Berarti luas tulangannya 685. Tergantung nanti kita dibagi terhadap satu buah tulangannya, kita menggunakan dimensi berapa, maka akan tahu kita menggunakan berapa banyak tulangan. Rho minimal sama dengan 1,4 per FY. Kemudian cari untuk nilai apa namanya, konstanta tulangannya. Rho minimal sama dengan 1,4 per FY, 1,4 per 240 ini nilai leleh tulangan ya, dari soal. Apalah 0,005. Kemudian rho-nya sama dengan AS per B kali D. Apalah kalau ini kita bagi sama dengan 0,05594. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa kondisinya rho min-nya besar dari rho. Ya, rho min besar dari rho. Ini bukan syarat izin yang kita inginkan. Syarat izinnya yang kita inginkan yaitu rho min kecil dari rho. Jadi tidak rho min besar dari rho. Langkah apa yang akan kita ambil setelah ini? Sesuai dengan yang telah saya beri catatan kemarin, kalau dia nanti mendapatkan rho min besar dari rho, ini rho min besar dari rho, kalau dia rho besar dari rho min, kalau jawabannya iya dia lanjut, kalau dia tidak maka bisa AS diperbesar atau besaran dimensi balok diperkecil. Jadi saya ambil dimensi baloknya diperkecil. Kalau AS yang diperbesar kadang memang tidak jumpa juga. Tapi kalau dalam arti kata ini kemungkinan ya, artinya AS kalau kita berbesar kemungkinannya ada, tapi lebih baiknya kita coba untuk dimensi baloknya diperkecil P dan H-nya. Maka saya coba ambil membesarkan nilai dimensi. Maka saya coba menurunkan nilai tinggi baloknya 500 cm dan lebarnya 250 cm. Ya, berarti ini 500 cm, 50 cm, 50 cm dan lebar baloknya 25 cm. Tinggi balok tadi seperti yang kita ketahui masih di dalam ruang lingkup minimalnya 50 cm. Berarti saya ambil yang paling minimal 50 cm dan lebar 25 cm. Maka berat beban matinya berubah. Ya, kita ulangi perhitungan tadi. Berat beban matinya ini dia berubah karena masalahnya dimensinya berubah. Beban ultimate-nya pun berubah karena beban matinya sudah berubah ya. Maka dapatlah nilai beban ultimate 6,95 dan momen ultimate-nya 55,6. Saya tarik ke bawah lagi, saya hitung ulang seperti yang hitungan awal gitu. Maka rho minimalnya 1,4 per FY, 1,4 per 240, 0,05833. Rho-nya sama dengan AS per B kali D. Nah, AS per B kali D ini sudah berubah nilai B dan sudah berubah nilai D. Maka dapatlah 0,006. Berarti
sesuai dengan kondisinya. Rho min besar dari rho. Ya, rho min besar dari rho. Rho min kecil dari rho, Rho min kecil dari rho-nya. Maka sesuai dengan syarat yang diizinkan. Rho min kecil dari rho-nya, mohon maaf. Kemudian masuk kepada untuk melihat apakah rho-nya kecil dari rho max. Ya, apakah rho-nya kecil dari rho maksimum. Untuk mencari rho maksimum, kita harus mencari rho yang disarankan, rho B-nya. Rho B-nya sama rho balance-nya sama dengan 0,85 dikalikan FC aksen dikalikan beta 1 kali 600 per 600 tambah FY kali FY. F aksen C-nya 25. Beta 1-nya karena ini masih F aksen C 25, maka kita gunakan beta 1 0,85. Kalau tidak, nanti coba lihat dari catatan yang ada, yaitu dari sini ya. Masih nampak nih. Sebentar. Mana nilai beta 1? Ini ya. Ini. Sebentar. Nilai beta 1. Beban. Oh, di sini. Nah, ini. Karena F aksen C kita masih di antara rank 17 sampai 28, maka beta 1 0,85. Tetapi kalau ranknya di antara 28 sampai 55, maka kita gunakan hitungan ini. Tapi kalau di atas 55 MPa, nanti ranknya 0,65. Baik. Kemudian masuk ke rho maksimum sama dengan 0,75 dari rho B. Dapatlah nilainya 0,04743. Kalau kita lihat, maka rho min kecil dari rho, ya, kecil dari rho max. Maka oke, sesuai syarat. Kita masuk ke hitungan A, ya. A itu nilai tinggi dari balok Whitney-nya sama dengan AS kali FY per 0,85 kali F aksen C kali B. Nilai tinggi dari blok ya, nilai tinggi dari blok Whitney-nya ini. A sama dengan ya nilai A. 688,2551 kali 240 per 0,85 kali 25 kali 250. B-nya kita gunakan 250. Dapatlah 31,0929. Ini jaraknya, ya, nilai tingginya. Kemudian kita cari momen nominal, dapat momen nominal T kali D kurang A per 2 sama dengan AS, atau nilai T ini bisa kita gunakan dengan AS kali FY. Jadi kita bisa ganti T ini menjadi AS kali FY dikali D kurang A per 2. Dapatlah nilainya 70,111. 70.111.754 Newton mm. Ini kita rubah jadi kilonewton meter. Kemudian kita bandingkan terhadap MU per Pi. MU per Pi-nya tadi kita ketahui bahwa nilainya sama dengan momen ultimate yang kita dapatkan dibagikan 0,9. Momen ultimate-nya tadi berapa ya? Momen ultimate-nya nih 55,6 dibagikan 0,9. 0,9 itu merupakan nilai dari lentur balok. Apakah 61,77. Maka oke, nggak ada masalah. Sekarang kita cari berapa banyak tulangan yang akan kita gunakan. Kalau kita menggunakan tabel di atas luas area yang kita ketahui tadi, luas tulangannya 688,2551 karena sudah sesuai syarat, maka 688 ini kalau dari tabel yang ada, tabelnya dari sini saya tunjukkan. Nih, baik. Saya besarkan sedikit. 688,251. Nih. Oke, coba saya ambil yang ulir 16. Maka saya ambil di atas 688 karena tidak boleh di bawah di bawah 688. Maka saya gunakan 804. Dari 16 ini, maka kita jadikan 4. Ini dia tulisan 4D16, berarti 4 biji tulangan 16. Ini kalau kita cari dengan tabel. Jika kita menggunakan tabel seperti itu, 4 diameter 16, dapatlah AS-nya 804, berarti di atas 688. Nah,
Pertanyaannya, jika kita hitung bagaimana Pak? Nah, maka rumusnya kita cari dulu luasan satu buah tulangan yang kita inginkan. Saya menggunakan diameter 16 tadi, maka 1/4 pi d kuadrat itu rumusan luas tulangannya. 0,25 kali 3,14 kali 16 kuadrat dapat 200,96. Maka jumlah tulangan yang dibutuhkan, luas tulangan yang telah kita hitung, ini 688 dibagikan terhadap 200,961 buah tulangan diameter 16. Maka dapat 3,4. Ini harus dibulatkan ke atas 4 batang. Maka kan hampir sama dengan yang di tabel. Tulangan yang saya buat itu 4 diameter 16. Baik, itu untuk mencari mengenai masalah berapa dalam satu barisnya berapa nantinya. Nanti kita akan sambung ke soal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.